Allah yang esa adalah hakikat yang tidak terbatas, tiada tara dan abadi. Namun, mengapa dia memiliki begitu banyak sifat? Mengapa dia menerangi hati kita, menghangatkan jiwa kita dengan kasih, dan memberikan kekuatan melalui kasih-Nya yang tak berkesudahan? Norman Geisler mengatakan ini terjadi karena tidak ada satu hal pun yang dikatakan tentang dia secara lengkap. Begitu banyak hal yang harus dikatakan tentang dia, agar kita memiliki pengetahuan yang lebih lengkap tentang dia. Jadi Allah adalah satu hakikat, tetapi dia memiliki banyak sifat. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa. Tetapi Allah yang esa ini menyatakan dirinya dalam begitu banyak sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang dinyatakan itu sebenarnya adalah cara Allah mewahyukan dirinya atau memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan di dalam Alkitab kita menemukan ada begitu banyak sifat Allah. Penelusuran terhadap Alkitab membawa kita kepada pengalaman pengenalan akan Allah yang begitu komplit. Kita mengenal dia dalam sifat kemahakuasaannya, kita mengenal dia dalam sifat ketidakterbatasannya, kita mengenal dia di dalam sifat kasihnya, dan masih banyak sifat-sifatnya yang lain. Dan karena itu marilah kita menelusuri Alkitab dan menemukan dan meresapi dan mengambil hikmah untuk pengenalan kita akan Allah yang lebih baik lagi. Allah Trinitas, Allah yang esa itu telah menyatakan diri kepada kita melalui sifat-sifatnya yang dinyatakan di dalam kitab suci bagi kita. Baik bertambah maupun berkurang, Allah itu baik dan baiknya mentok. Dia tidak bisa lebih baik lagi dari sekarang. Dan dia tidak bisa kurang baik dari sekarang. Ya, itu sering diperdebatkan orang tuh, Pak. Allah perjanjian lama sama perjanjian baru berbeda. Iya. Allah perjanjian lama udah ikut kursus kepribadian, makanya jadi baik di perjanjian baru. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini, kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar, agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Banyak sahabat kita yang hari ini baik, besok jadi nggak baik ya. Iya. Hari ini jadi teman dekat, besok jadi musuh. Hanya karena kesalahan kecil mereka Melupakan yang baik-baik itu. melupakan baik-baik kita semua habisnya. Hanya karena tidak punya 100 itu, Pak. Ya kan? Nah, tapi kita penghiburan bagi kita bahwa Allah kita itu tidak berubah. Oke, selanjutnya kita melihat ada sifat tidak terbatas. Allah itu tidak terbatas. Apa artinya? Nah, Louis Berkhof bilang begini. Ketidakterbatasan Allah adalah bahwa kesempurnaan Allah yang olehnya ia bebas dari semua pembatasan-pembatasan. Maksudnya tidak ada satu apapun yang bisa membatasi Allah. Iya, setuju. Ya. Nah, kita akan melihat dalam hal apa saja Allah itu tidak terbatas. Pertama dalam hal waktu. Ia tidak dibatasi waktu. Nah, kalau Allah tidak dibatasi waktu, bahasa yang lebih populernya adalah dia kekal. Ya.
Kekekalan Allah itu artinya Allah tidak dibatasi waktu, ya, dan itu berarti bahwa Dia itu dari selama-lamanya. Kan waktu ini kan adalah waktu yang di sana, yang sudah lewat, dan waktu yang sekarang ini adalah waktu ke depan kan. Nah, kita ini kan dibatasi waktu. Memang kita tidak dibatasi ke sana. Karena kita juga waktu diciptakan dikasih kekekalan kan. Makanya kita ini sekali ada tidak akan pernah menjadi musnah. Kita tetap ada, biarpun kita mati tubuh kita kembali ke tanah, tapi kan jiwa kan kekal. Entah nyambung di surga selama-lamanya, kalau di neraka selama-lamanya, pokoknya tetap ada kan. Itu beda dengan anjing. Hari ini ada, jadi RW, tidak ada lagi, musnah. Manusia tidak musnah. Jadi kita itu memang kekal ke sana. Ke sini, ke belakang, ke Ke depan. depan. Ke Tapi belakang. di sana nggak bisa, karena kita punya titik permulaan. Maka untuk kita hanya bisa bilang sampai selama-lamanya. Tapi tidak bisa bilang dari selama-lamanya. Tapi kalau Tuhan, karena Dia ke sana nggak ada ujungnya, ke sana juga nggak sampai selamanya, tapi juga dari selama-lamanya. Ya, makanya Mazmur 90 ayat 2 itu dari selamanya sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini kan lama-lama kita bikin album. Nyanyi terus ya. Jadi penonton setia. Oke, coba lihat kata-kata dari Awet Toser. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah, kata Musa di dalam Roh. Dengan kata lain dapat dikatakan dari kekal sampai kekal, atau tanpa mengubah makna dari kata-kata Musa itu dapat juga dikatakan dari titik lenyap. Dalam pikiran kita memandang ke belakang kepada waktu di mana masa lalu kita yang samar itu lenyap, lalu berpaling dan memandang masa depan kita sampai pikiran dan daya hayal kita tidak sanggup lagi bekerja. Allah berada di kedua titik itu, tanpa dipengaruhi oleh satu titik itu. Nah, juga Mazmur 102, 12, 13. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Dan kekekalan ini juga nampak di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 dan juga ayat 17. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Nah, jadi arti dari Allah itu kekal, artinya Dia berasal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi yang kedua, Dia melampaui waktu. Karena Dia nggak dibatasi waktu, maka Dia melampaui waktu. Ini menyebabkan semua hukum waktu tidak berlaku bagi Dia. Ya. Makanya kita lihat ya, Mazmur 90 ayat 4, coba Pak baca. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Atau ya, 2 Petrus 3 ayat 8. Baca. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, 1000 tahun di situ tentu tidak bermakna harfiah, tapi maksudnya bahwa tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Everlasting. Jadi kita itu karena kita dibatasi waktu, maka waktu sudah lewat kita bilang kemarin. Yang sekarang ini ya sekarang. Tapi waktu yang akan datang kita bilang nanti atau besok. Besok nggak pernah sampai. Tapi karena Tuhan di luar waktu atau di atas waktu, maka aturan waktu tidak berlaku. Tidak berlaku. Maka bagi Tuhan itu tidak ada kemarin. Tidak bisa diukurkan 24 jam bagi itu sama Tuhan tidak ada besok. Iya. Semua tidak ada past dan tidak ada future bagi Allah. Maka bagi Allah semua present. Iya. Maka segala sesuatu hadir serentak di hadapan Allah. Nah ini agak sukar kita bayangkan ya. Kalau kita ini kan ya kita mempunyai kemarin. 24 jam kemarin. Dulu atau nanti, tapi Allah tidak kenal dulu, Allah tidak kenal nanti. Sekarang. Semua sekarang.
Nah itu agak sukar kita pahami ya. Itu agak sukar kita pahami. Tapi itulah ya Allah. Nah Ya, untuk benar. melengkapi pemahaman kita, coba kita lihat beberapa teolog ini ya. Louis Berkhof. Keberadaan kita ditandai oleh hari, minggu, bulan, dan tahun. Tetapi keberadaan Allah tidaklah demikian. Hidup kita dibagi menjadi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Akan tetapi tidak ada pembagian seperti itu di dalam diri Allah. Allah adalah aku, I am, yang kekal. Lalu Awe Tozer. Waktu menunjukkan awal dari keberadaan makhluk yang diciptakan, dan karena keberadaan Allah tidak berawal, maka waktu tidak dapat diterapkan kepada Allah. Mulai atau awal merupakan kata yang melukiskan waktu, dan kata ini sama sekali tidak mempunyai arti bagi Dia yang Maha Tinggi yang mendiami kekekalan. Awe Tozer lagi. Oleh karena Allah hidup di dalam keadaan sekarang yang tidak ada habis-habisnya, sekarang yang kekal, Ia tidak mempunyai masa lalu dan juga tidak mempunyai masa depan. Apabila di dalam Alkitab kita melihat kata-kata yang melukiskan waktu, maka itu melukiskan waktu kita dan bukan waktu Allah. Karena Allah tidak diciptakan, dirinya tidak dapat dipengaruhi oleh serangkaian urutan perubahan yang kita sebut waktu. Allah diam di dalam kekekalan, tetapi waktu diam di dalam Allah. Allah sudah hidup di dalam segala hari esok kita dan di dalam segala hari kemarin kita. Lalu Awe Tozer lagi. Mudah bagi kita untuk mengerti bahwa Allah itu sudah ada sejak awal zaman, tetapi tidaklah mudah bagi kita untuk mengerti bahwa Allah ada pada awal zaman dan akhir zaman secara serempak, pada waktu yang bersamaan, namun hal itu benar. Kita mengenal waktu karena adanya serangkaian peristiwa. Demikianlah cara kita menceritakan serangkaian perubahan yang terjadi di alam semesta ini. Perubahan tidak terjadi secara sekaligus, tetapi terjadi secara berurutan, dan yang memberi kesan adanya waktu ialah hubungan dari sesudahnya dengan sebelumnya. Kita menunggu matahari bergerak dari timur ke barat atau jarum berputar, tetapi Allah tidak perlu menunggu seperti itu. Bagi Dia, segala yang akan terjadi itu sudah terjadi. Itulah sebabnya mengapa Allah berkata, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Ia dapat melihat akhir dan awal dalam satu kali pandang. Nah, semua itu menunjukkan bahwa memang ya waktu tidak bisa membatasi Allah. Allah tidak dikuasai waktu. Tidak dikuasai waktu. Hari kemarin sampai hari, makanya ya satu hari bisa sama dengan 1000 tahun. Makanya itulah sebabnya gitu, di kitab Wahyu itu, Tuhan Yesus datang segera. Kita sudah tunggu-tunggu segera lagi sedikit Segeranya datang oma ya. saya, segeranya mama saya, sampai saya tidak segera-segera. Sudah 2000-an tahun juga Iya. akan datang juga dia. Ya, tapi dalam Alkitab tetap benar juga karena segera, karena di mata Tuhan itu kan ya. Sekarang adalah sekarang. Kalau kita mau ngikutin secara harfiah satu hari sama dengan 1000 tahun, ya berarti dari Tuhan Yesus sampai sekarang kan baru 2 hari itu loh. Betul. Iya, Ya, baru 2 hari di kamu. masih boleh lah maksudnya gitu. Nah, jadi ya gitulah. Itu kehebatan Tuhan kita. Oke, dari semua yang kita percakapan ini kira-kira ada lagi mungkin yang sudah lewat tadi atau gimana? Pak Kris kayaknya masih banyak nih. Saya Saya- tinggal nunggu beliau punya pancingan dulu nih. saya terbengong-bengong gitu aja sih gitu. Tapi apa ya tadi ya? Ya, kurasa pemahaman dari yang sekarang tadi itu, yang Tuhan adalah selalu sekarang itu kan banyak sekali lah mengatakan bahwa Tuhan kemarin tidak begini, Tuhan sekarang begini. Menarik yang Pak ngomong tadi tentang Allah perjanjian lama ya. Ya itu Iya. ya makanya kan nyambungnya ke situ kan. Ya. Dalam hal tadi pada akhirnya lari kepada tadi. Orang mengambil bahwa oh ya Tuhan kan kemarin begini, sekarang padaku begini. Karena mereka mempunyai dasar bahwa Allah di perjanjian lama itu seperti ini, lalu Allah di perjanjian baru seperti ini. Sebenarnya bukan persoalan pada itu, tetapi begini. Allah itu sama seperti misalnya kan kalau kita bicara wahyu itu kan Allah memperkenalkan diri. Tindakan Ya. Allah memperkenalkan diri dan sifat-sifatnya, atributnya kepada manusia namanya wahyu. Ya. Tapi salah satu sifat wahyu itu sifatnya progresif. Iya. Jadi Allah tidak mewahyukan seluruh dirinya pada satu titik sejarah. Dia dan katanya kasih pelan-pelan. Iya. Kita ambil contoh Tritunggal aja. Ya. Kenapa kemarin ada yang tanya, Pak, apakah orang Yahudi yang baca Alkitab Perjanjian Lama itu tidak percaya Tritunggal? Kenapa? Ya memang karena wahyu belum selesai.
Dengan kata lain mereka baru di Masih dalam dapat perjanjian segini, lama itu iya. hanya kasih dikit-dikit loh. Iya. Ada kasih indikasi-indikasi saja tentang kejamakan tertentu, tapi seperti apa. Nah, maka nanti ketika kita membaca perjanjian baru di mana wahyu sudah final, bersama dengan perjanjian lama disimpulkan semua, baru kita dapat kebenaran tentang Allah Tritunggal. Iya. Hmm. Melihat Tapi kalau gambarannya. kamu hanya pegang perjanjian lama, hanya ada indikasi-indikasi. Iya. Kenapa ya kok berkat imam itu harus rangkap 3 ya? Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan. Kenapa ya ketika Yesaya ketemu dengan Tuhan itu panggil kudus, kudus, kudus. Iya. Kenapa 3 kali ya? Kenapa ya Allah itu kan namanya Eloah, tapi kok Allah yang Esa kok ada Elohim yang bentuknya jamak ya? Iya. Kenapa ada kata ganti orang bentuk jamak ya? Baiklah kita menjadikan sesungguhnya manusia menjadi seperti salah satu dari kita. Kejadian 3:22. Kenapa juga ada kata kerja bentuk jamak? Ingatlah akan penciptamu. Iya. Ternyata kalau dilihat bahasa Ibrani, pencipta di situ jamak. Iya. Jadi kalau lurus, ingatlah akan penciptamu. Ini kayaknya Allah ada berapa? Ada hanya indikasi. Iya. Tapi semua baru komplit dalam perjanjian baru. Nah, itu namanya wahyu progresif. Dalam perjalanannya ya. Ya. Iya. Nah, sekarang gini tentang Allah tuh. Allah tuh adil. Tapi Allah juga kasih. Iya. Tapi dia tidak mewahyukan secara sempurna semuanya pada satu zaman. Dia memang tetap mengasihi dalam perjanjian lama. Tapi yang dalam PL dia mau tunjukkan dia keadilannya Iya. dan kekudusan. Kamu salah, api sambar mati. Bunuh. Salah, hukum mati. Itu untuk menekankan keadilan dan kekudusan. Di samping kasih itu muncul secara samar-samar. Tapi memasuki perjanjian baru, 2 yang terbesar ini kasih itu dinyatakan. Keadilan juga dibicarakan, tapi lebih samar. Nah, untuk mendapatkan gambaran secara sempurna ya pakai PL dan PB, maka kita Allah itu adil. Karena ada yang tanya kudus. gini Pak, kenapa nggak sekalian dua-duanya aja sih porsinya sama, ya adil ya kasih, di PB, di PL juga porsinya yang sama. Kenapa harus lebih domain yang ini daripada ini? Dia kasih sedikit saja kamu salah paham terus, apalagi dia kasih semua kan? Sih. Gitu. Dia kasih Iya. untuk pelan-pelan supaya kita Betul. memahami. Biar nggak Bayangkan kaget. kebenaran tentang Tritunggal itu butuh ribuan tahun baru Betul, kita mencapai kesempurnaan Iya. pemahaman. Kapasitas kita dia bisa saja melakukan semua, tapi kapasitas kita untuk nangkap itu loh. Ya itu kayak hampir benar sih, atau aku boleh setuju atau kayak benar gitu, karena ada satu peristiwa di Keluaran kalau nggak salah, dia mengatakan di masa lalu di Israel itu kan Tuhan kasih semuanya itu kayak menghancurkan Mesir dan segala macamnya. Tapi ketika di Keluaran 20 berapa gitu kan, aku tidak akan memusnahkan mereka, tapi aku akan bergerak sedikit demi sedikit menghalau mereka supaya kamu siap atau supaya kamu menjadi banyak dan binatang-binatang hujan itu tidak menghalau kamu. Ada hubungannya itu Pak ya, maksudnya Tuhan nggak kasih semuanya supaya kita nggak kaget. Ya, jadi ya, memang itu timingnya Tuhan, cara kerja Tuhan. Sebenarnya nanti, bukan karena dia sanggup segala Iya, sesuatu, karena tapi demi kita. Kitanya, Karena berarti karena tetap kita. kembali ke Ya, kita. Ya, kayak orang Israel itu dihabiskan semua bangsa-bangsa Iya, itu kan itu kasihan. sama gitu. seperti anak SD sudah dikasih segala macam ilmu, ya. Iya. Ya dia nggak nampung dong, ya. Kasih ajar Betul. membaca aja dulu. Betul. Kalau kasih pelajaran membaca A, I, U, E, B, A, B, A, B, I, Bil tambah dengan kimia, fisika Iya. segala macam, mampus lah dia Tapi kan. kan memang pertanyaan ini muncul, kenapa nggak dua-duanya aja? Kenapa mesti setengah-setengah ya? Kalau pakai pendekatan begini mungkin masih bisa itu, tapi kan pertanyaan ini muncul. Ya. Oke lah. Makanya disitulah sebenarnya untungnya orang Kristen, karena dia punya PL dan PB sekalian. Iya. Kalau orang Yahudi itu kasihan, mereka hanya punya setengah aja tuh ya. Ya, Iya. makanya penggambaran tentang Allahnya tidak lengkap. Betul. Ya. Ya, nabi-nabi bicara, bernubuat. Tapi apa yang dimaksudkan oleh nabi itu diterangkan oleh rasul. Ya. Nah, kita percaya dua-dua, nabi dan rasul, maka Iya. lengkaplah kita. Tapi orang Yahudi hanya percaya nabi, nggak percaya rasul. Ya dapat gambarannya aja. Tapi apa yang dimaksudkan nabi nggak jelas. Itulah sebabnya sampai hari ini nggak terima-terima Yesus juga kan. Iya. Ya, karena menolak perjanjian baru. Tapi Allah yang tidak berubah berlaku di PL dan PB ya. Pak? Ya, Allah yang tidak berubah, Allahnya tetap sama. Ya, dan Ya. terberkatilah kita karena ada aku tahu yang kupercayai. Dan diskusi hari ini. Ya. Thank you oke. Pak Ezra. Makasih Pak. Oke, kita berdoa ya.
Tuhan terima kasih karena ada kesempatan di mana kami bercakap-cakap, berdiskusi tentang sifat-sifat Tuhan. Dan itu membuat kami makin mengenal dan makin kagum pada Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak terpikirkan, atau bahkan ada banyak pemikiran-pemikiran, statement-statement, lagu-lagu yang tidak didasarkan pada pemahaman dan pengenalan yang benar akan sifat-sifat Tuhan. Tapi biarlah dengan percakapan kami ini boleh menolong kami sekalian dan juga semua pemirsa dari Pijar TV, Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, supaya makin mengenal Tuhan dengan lebih baik sebagaimana yang dinyatakan kitab suci. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Awetoser berkata, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah, kata Musa di dalam Roh. Dengan kata lain dapat dikatakan dari kekal sampai kekal, atau tanpa mengubah makna dari kata-kata Musa itu dapat juga dikatakan dari titik lenyap. Dalam pikiran kita memandang ke belakang kepada waktu di mana masa lalu kita yang samar itu lenyap. Lalu berpaling dan memandang masa depan kita, sampai pikiran dan daya hayal kita tidak sanggup lagi bekerja. Allah berada di kedua titik itu tanpa dipengaruhi oleh satu titik itu. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau adalah Allah. Ayat ini menyatakan bahwa Allah itu kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebelum ada gunung, bumi, dunia, dan semuanya. Dan itu menyatakan kepada kita bahwa Dia ada di awal dan di akhir. Dalam hidup ini ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang membuat kita sedih atau membuat kita putus asa atau kehilangan pengharapan. Tapi kesadaran bahwa Allah adalah Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya memberikan penghiburan yang tak terbatas dan pengharapan yang tidak mengecewakan kepada kita. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.